Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Asmaya, NIM 18060081, ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD. Adapun bahasan yang saya akan sampaikan pada kali ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada latar belakang ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada bahan ajar modul. Bahan ajar modul merupakan salah satu bahan ajar yang disusun secara sistematis yang dapat membantu siswa untuk lebih mandiri dalam kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Radianta tahun 2016 bahwa bahan ajar modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk membantu siswa memahami pembelajaran secara spesifik. Yang kedua, ada metode demonstrasi. Menurut Jamaroh dalam Nahdi et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa metode demonstrasi itu yaitu metode mengajar yang dilakukan dengan memperagakan benda, urutan baik nyata ataupun tidak secara lisan. Yang ketiga ada alat musik ritmis tradisional. Seni musik ritmis merupakan seni musik yang tidak bernada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tapi melainkan hanya ketukan atau tempo yang beraturan. Nah, seni musik ritmis ini juga sangat berperan penting bagi pendidikan, yaitu untuk menjadikan siswa mempunyai karakter yang unik, disiplin, dan mempunyai karakter yang indah. Yang terakhir ada pemahaman konsep. Pemahaman konsep pada siswa memanglah sangat penting adanya, terlebih pada pembelajaran seni budaya. Peningkatan pemahaman konsep tidak hanya dapat dilihat dari siswa pada saat menjelaskan saja, tetapi harus dapat dilihat dari beberapa indikator pemahaman konsepnya, yaitu seperti menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menarik inferensi, dan membandingkan serta menjelaskan. Masalah-masalah yang muncul di lapangan mengenai pemahaman konsep dalam pembelajaran seni budaya, khususnya pada materi seni musik ini, yaitu pada kurangnya interaksi pada kegiatan pembelajaran seni musik ritmis baik secara individu maupun secara kelompok. Selain itu juga permasalahan yang timbul pada pembelajaran seni musik ritmis ini juga terletak pada materi ajar, bahkan bahan ajar yang hanya menggunakan buku saja. Nah, hal ini membuat anak menjadi minatnya menjadi turun atau rendah. Hal ini juga disampaikan dalam Maghfurah tahun 2021. Nah, setelah mengetahui masalah-masalah tersebut, peneliti memilih mengembangkan bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD. Yang kedua ada kelayakan pengembangan bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD. Yang ketiga, ada respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD. Yang terakhir yaitu yang keempat ada pemahaman konsep siswa terhadap pengembangan bahan ajar modul
dengan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu uji terbatas dan uji luas. Pada uji terbatas menggunakan 7 orang siswa kelas 5 SDN Cirasas, dan untuk uji luas menggunakan 23 orang siswa kelas 5 SDN Cirasas. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian yang digunakan, yaitu yang pertama ada angket, yang kedua wawancara, ketiga catatan lapangan, keempat lembar validasi produk, dan yang terakhir ada lembar tes dalam bentuk pretest dan posttest. Yang selanjutnya ada pengolahan data. Pada penelitian ini menggunakan mikroskop Excel dan SPSS. Yang selanjutnya ada uji coba instrumen. Menggunakan yang pertama ada validasi, yang kedua reliabilitas, yang ketiga normalitas, dan yang terakhir uji T. Prosedur penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu awalnya ada 10 tahapan, tetapi pada penelitian ini hanya mengambil 9 tahapan karena waktu yang digunakan dan keperluan lainnya. Yang pertama adalah penelitian pendahuluan, yang kedua perencanaan penelitian, yang ketiga ada pengembangan model atau produk awal, yang keempat uji ahli dan pelaksanaan uji coba lapangan awal, yang kelima revisi hasil uji coba lapangan awal, yang keenam pelaksanaan uji coba lapangan, yang ketujuh revisi hasil uji coba lapangan utama, dan yang kedelapan uji kelayakan, dan yang kesembilan revisi final uji coba kelayakan. Poin selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, proses pengembangan produk. Nah, hasil peneliti telah menghasilkan produk berupa bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa yang berisi tentang pembelajaran seni musik ritmis dan dibuat dengan menggunakan bantuan aplikasi Canva untuk proses pengeditan bahan ajar modul ini. Nah, setelah produk ini dapat jadi, setelah itu dilaksanakan uji kelayakan validasi ahli. Nah, untuk uji kelayakan validasi ahli ini kepada 2 orang ahli, yaitu ahli bahan ajar dan ahli materi. Untuk ahli bahan ajar terdapat 6 aspek yang dinilai. Yang pertama ada desain pembelajaran, yang kedua ada kelayakan penyajian, yang ketiga kelayakan bahasa, yang keempat evaluasi modul, yang kelima realistik, dan yang keenam kegrafikan. Semuanya mendapatkan nilai dengan kriteria sangat baik. Untuk ahli materi terdapat 4 aspek yang dinilai, yaitu aspek materi, tampilan penyajian materi, bahasa, dan manfaat. Semuanya dapat dikategorikan kriteria baik. Yang ketiga ada hasil angket dan respon siswa. Uji validitas dan reliabilitas. Pada uji terbatas dari 7 responden dengan R-tabel sebesar 0,666, semua pernyataan dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R-tabel dengan signifikan 5%. Begitu juga dengan uji luas dengan responden sebanyak 23 orang dengan nilai R-tabel sebesar 0,413 dinyatakan valid semua karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Untuk pengujian reliabilitas mendapatkan hasil dengan kriteria sangat baik di uji terbatas dan kriteria sedang di uji luas. Untuk poin 4 yaitu peningkatan kemampuan pemahaman konsep pengembangan bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD. Yang pertama ada uji normalitas.
prioritas pada uji terbatas yaitu dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dapat dilihat dari nilai pretest dan posttest. Nilai pretest yaitu sebesar 0,686 dan nilai posttest sebesar 0,752. Begitupun dengan uji luas dinyatakan berdistribusi normal karena lebih dari 0,05 dengan nilai pretest sebesar 0,419 dan nilai posttest sebesar 0,131. Yang kedua ada uji T. Berdasarkan uji T baik uji terbatas maupun luas, nilai signifikan yaitu sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Diartikan HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada perbedaan rata-rata antara nilai posttest dan nilai pretest. Kesimpulannya bahwa ada perubahan pengaruh penggunaan bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD. Yang terakhir ada kesimpulan daripada penelitian skripsi ini. Yang pertama, secara keseluruhan, proses pengembangan bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD menghasilkan produk yang baik dan dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dari hasil validasi ahli bahan ajar yang mengkategorikan bahwa bahan ajar ini sangat baik. Yang kedua, ada kelayakan bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD secara keseluruhan dapat diartikan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan bahan ajar modul ini pada saat penelitian, yang mana sebelum penelitian penyusun memvalidasi bahan ajar ini kepada 2 orang pakar atau ahli dalam bidang bahan ajar dan materi seni musik. Poin ketiga yaitu respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD. Sangat baik ditandai dengan berhasilnya penelitian mengajarkan pembelajaran serta didukung dengan hasil respon siswa yang rata-rata berada di kategori baik. Yang keempat adalah pemahaman konsep pengembangan bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang menunjukkan peningkatan nilai rata-rata pada uji terbatas sebelum digunakannya bahan ajar modul sebesar 36,42. Sedangkan setelah digunakan bahan ajar modul menjadi 85,00. Begitupun dengan nilai pada uji luas sebelum digunakannya bahan ajar rata-rata nilai sebesar 40,21. Setelah menggunakan bahan ajar modul ini menjadi 79,34, yang artinya siswa mengalami peningkatan kemampuan pemahaman konsep setelah belajar menggunakan bahan ajar modul menggunakan metode demonstrasi berbantuan media alat musik ritmis tradisional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.